Kita yang mencari arsitek menggambarnya. Tempat tidur kayu jati itu kita juga yang membelinya. Motor kita dinaiki orang. Rumah kita dinaiki orang. Tak usah aku teruskan ya. Teruskan aja Leslie. Tapi maksud saya menyampaikan, jangan gara-gara ini pula nanti Pak Kapolresta usah undang satu lagi. Dia hanya merusak hubungan kita. Memang betul itu provokator itu memang. Bukan itu maksud saya. Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Nabi SAW sedang duduk sama sahabat. Lalu kemudian satu sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, saya yang berburu." Yang satu lagi mengatakan, "Saya yang akan memotong binatang buruannya." Yang satu mengatakan, "Saya yang akan mencucinya." Yang satu mengatakan, "Saya yang akan memasaknya." Lalu apa kata Nabi? "Saya yang akan mencari kayu bakarnya." Artinya apa? Kalau mau dekat dengan orang, kita mesti bisa bersama-sama. Yang jadi masalah orang sekarang tidak begitu. Kau yang memburu, kau yang memasak, aku yang menghabiskannya. Nah, jadi kita ini bisa dekat, bisa bersama, itu kalau kita bisa sama-sama duduk bersama, melakukan sesuatu yang bersama. Di hari unjuk rasa itu saya WA Pak Herimen. Saya bilang insya Allah Pekanbaru aman Pak. Kenapa? Karena mesin penjernih air itu namanya Herimen, saya bilang. Masyarakat, hutannya yang sudah gundul ditanami lagi, airnya yang keruh dijernihkan. Insya Allah kalau tidak ada yang mengkeruhkan pikiran orang ini, ojolnya, mahasiswanya, tokoh-tokohnya, masyarakatnya, setahu saya baik-baik insya Allah, saya bilang. Maka insya Allah, Allah menjaga kita semua. Alhamdulillah, sampai hari ini hubungan kita baik. Bekawan karena harta akan binasa. Bekawan karena kuasa akan sirna. Apalagi sekarang lagi musim penangkapan KPK. Tapi berkawan karena Allah, insya Allah sampai ke surga. Berkumpul kita di Polresta ini, insya Allah berkumpul juga kita sekali lagi nanti bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi berita yang menggembirakan, ternyata ada polisi di Riau, di Pekanbaru, yang punya tahfiz Quran dan mendapatkan penghargaan dari Bapak Kapolri. Kalau ada orang baik, maka doanya katsarallahu amsalak. Semoga Allah memperbanyak orang seperti kamu. Kita doakan semakin banyak rumah tahfiz Quran, pondok pesantren yang didirikan oleh bapak-bapak dari kepolisian, insyaallah. Saya pergi ke Kalimantan, nunggu pesawat di airport, pas lagi duduk-duduk, datang bapak-bapak. Bisa Ustadz Somad datang ke pondok tahfiz saya? Saya bilang, insya Allah nanti saya satu provinsi itu datangnya sekali Pak. Datang hari Jumat, Sabtu, Ahad, Senin pulang. Selasa, Rabu, Kamis saya di Riau. Oh, di mana pondoknya Pak? Dekat dari airport nih Pak Ustadz. Anak-anaknya semua gratis Pak Ustadz. Dan anak saya pun sekarang sedang belajar di Gontor yang kedua tahfiz Quran. Kalau boleh tahu Pak, Bapak bisa nanggung ini semua, pekerjaan Bapak apa? Bapak pengusaha? Tidak. Terus, saya polisi Pak Ustadz. Gaji saya habiskan untuk tahfiz Quran dan pendidikan anak saya. Saya lama terdiam. Ternyata, ada orang-orang yang kita tidak bisa lihat dari seragamnya, dari kosnya, dari kantornya. Tapi kalau hatinya itu dekat dengan Allah, dipakainya jabatan kekuasaan itu untuk menolong agama Allah, insya Allah itulah yang kekal abadi, insya Allah. Yang lain-lain itu semuanya sirna, hilang. Tapi yang kita pakai untuk agama Allah, ini yang lalu. Ini adik-adik kita yang sedang menghafal Quran. Saya yakin kalau yang punya pondok tahfiz itu polisi, itu hafalannya bisa lebih cepat dibanding dengan santri Kiai Haji Dr. Muhammad Hanafi. Beliau salah satu keluhannya anak-anak kurang disiplin dan susah menghafal. Tapi kalau kiainya polisi, saya yakin cepat hafal.
Karena tinggal dicabutnya aja pistol ya. Apal kalau tak aku tembak pun. Selagi pistol itu masih ada, seragam itu masih ada, pakai menolong agama Allah. Pengalaman saya ceramah di Pekanbaru ini dari masjid ke masjid, kantor ke kantor, pas lagi semangat kita mengatakan tolong agama Allah. Begitu selesai ceramah, datanglah 3 orang ke saya. Apa yang bisa saya bantu untuk dakwah ini Pak Ustadz? Saya tanya, Bapak gimana sekarang? Kami udah pensiun Pak Ustadz. Saya bilang banyak-banyak istighfar aja lah Pak. Mohon yang pensiun jangan tersinggung. Kunci mendengar tausiah saya ini kuncinya satu, jangan tersinggung. Ada beberapa jamaah tersinggung, pulang, meninggal. Maksud saya, kalau kita terbiasa ke masjid, terbiasa mensupport tahfiz, mau aktif, mau tak aktif, ya bagi kita biasa aja. Waktu masih aktif ke masjid, sudah pensiun ke masjid juga. Jadi nggak shock, nggak kaget-kaget kita, nggak terkejut. Tapi kalau kita tak pernah ke masjid sama sekali, tiba-tiba udah nggak ke kantor lagi, bingung di rumah, baru ke masjid. Itu nggak enak perasaan. Apalagi sampai masjid orang udah mulai nyindir. Alah kemarin kemana aja kata dia. Itu kawan bapak kemarin 2 hari ke masjid meninggal katanya. Tapi kalau udah terbiasa, ya kita biasa aja. Kembali ke masyarakat. Nah, jadi menjadi aparatur negara, menjadi kepolisian, itu adalah kehormatan dan kemuliaan. Dan dia memang berasal dari masyarakat, pengabdi masyarakat, dekat dengan masyarakat, dan hatinya itu bersama dengan masyarakat. Makanya kalau dulu itu kan berfoto sama polisi kan begini. Tapi sekarang presisi. Jangan sampai salah tangan. Kenapa mesti tangan kanan memegang dada kiri? Karena memang hati itu letaknya di sebelah kiri. Jadi kalau ada orang yang salah nanti begini, jangan, kalau salah aku, jangan salah. Pas di sini, kenapa gini? Hatiku di sebelah kanan ya Pak Ustaz. Hati. Ala fil jasadimullah, ketahuilah di dalam badan ini ada satu gumpalan, satu kepal. Iza sholahat, kalau dia baik, kata Nabi kalau ini baik, yang lain ikut jadi baik. Mata jadi baik, telinga jadi baik, kaki jadi baik. Karena yang memerintahkan ini hati. Di sinilah motor penggeraknya itu di sini. Tapi kalau sudah hati rusak. Makanya kalau kita tengok dalam Al-Quran itu, laknat itu pertama di hati. Bapak Ibu hafal semua ayatnya di awal Al-Baqarah. Khatamallahu ala qulubihi. Hati dulu. Setelah dari hati, wa ala sam'ihim, telinga. Wa ala absarihim, mata. Hati terkunci, telinga tersumbat, mata tertutup. Summum, bukmun, omyun, pekak, tuli, bisu, buta. Komplitlah penderitaan. Semua berawal dari hati. Saya kebetulan ceramah banyak juga kawan-kawan kita ini yang dokter. Dan kebetulan saya beberapa kali di IDI, Ikatan Dokter Indonesia. Jadi saya orangnya kalau nggak tahu saya tanya, saya penasaran. Pak dokter, kenapa orang tidak makan gula, tidak makan kambing, tidak ada kolesterol, berjaga, diet, olahraga, jogging, tapi kok naik darah tingginya, kok naik gulanya? Sebetulnya bukan masalah makanan Pak Ustadz. Jadi faktor apa Pak? Masalah psikologis, gitu. Masalah pikiran dan hati. Setelah pikir-pikir betul juga. Orang kalau pulang dari kondangan, naik darah tingginya, naik jantungnya, naik gulanya, naik asap lambungnya. Itu bukan karena makanan yang di tempat undangan itu. Kenapa bisa naik darah tinggi itu? Rupanya waktu undangan tadi menengok cincin kawan besar gaji. Mohon maaf ya Bu, saya ngomong ini nggak ada nengok ke sana. Saya mikir, bukan berarti saya menyindir, enggak. Saya ustadz yang tak pandai sindir-menyindir. To the point aja. Jadi sebetulnya masalahnya ini adalah masalah hati. Kadang masalah orang kita ini, menengok kawan rumah baru, naik darah tinggi. Menengok kawan mobil baru, langsung ICU. Menengok kawan kulkas baru, dia yang kedinginan. Padahal semestinya
kita senang menengok orang senang. Yang jadi masalah sekarang, senang menengok orang susah, susah menengok orang senang. Tapi insya Allah itu tidak ada di Polresta. Itu ada di tempat-tempat lain lah. Kalau di sini baik-baik semua insya Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi hidup ini bagaimana hati kita ini dekat. Karena dekat dengan masyarakat itu berawal dari hati. Kalau sudah dari hati, mulutnya ramah. Kalau sudah dari hati, tangannya lembut. Kalau sudah dari hati, mudah dia menolong. Kalau sudah dari hati, semuanya berawal dari hati. Nah, hati ini dari mana? Hati ini dari makanan. Hati atau jantung Pak Ustadz? Itu tadi yang dipegang waktu presisi itu hati atau jantung? Ada yang menerjemahkannya jantung. Karena bentuknya macam jantung pisang. Di sebelah kiri. Berdegup dan berdetak. Bunyi degupnya nanti bisa pergi ke puskesmas. Pinjam alat, apa namanya itu? Stetoskop. Pokoknya kop lah ujungnya. Itu dipakai, terdengar itu. Itu kalau yang normal. Kalau yang tak normal, biasanya jantung itu tak normal disebabkan dua. Yang pertama jatuh cinta, yang kedua jatuh tempo. Nah, itu mana rasanya? Agak tenang kan? Nah, kalau tidak tenang dia banyak-banyak bersolawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa asghili zalimin bizalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah tenang saya Pak Ustadz. Cuman hati saya ini tidak tenang itu saat-saat tertentu aja Pak Ustadz. Kapan itu Pak? Tanggal-tanggal 29, 30, kayak itu nggak ada hubungan sama sholawat. Itu lain lah ceritanya itu. Jadi kalau hati ini, hati atau jantung Pak Ustadz? Kan bentuknya macam jantung, yang berdegup, berdetak, mengalirkan darah. Yang satu mengatakan hati. Udahlah, daripada berkelahi orang dua ini, kita pakai dua-duanya. Jantung hati. Nah, makanya orang kadang pakai dua-duanya. Kalau secara medis sebetulnya, yang hati itu yang di tengah ini. Liver namanya, liver. Kalau yang di sini itu jantung. Tapi biasanya orang menyebut jantung itu pun hati juga. Makanya kadang bapak itu mengatakan, kau adalah jantung hatiku. Jadi kalau bapak nanti ngomong begitu ke ibu, ibu tinggal mengangguk aja. Iya bang. Gak usah dibantah. Jangan pula nanti pas pulang, kau jantung hatiku. Enggak bang, hati itu liver di sini dia. Terus ini jantung. Itu ilmiah kali. Jadi hati jantung ini, dia ini datangnya dari mana? Dia bisa baik, bisa buruk itu datangnya dari mana? Datangnya dari makanan. Karena kalau kita makan semangkok mie ayam, sepiring nasi uduk, itu berubah menjadi setetes darah, dan darah itu masuk ke jantung. Karena fungsi jantung menyemburkan darah naik ke otak. Oksigen mesti sampai ke otak. Makanya kalau macet darah itu tak sampai ke otak, kurang oksigen, itu menyebabkan kita bisa hilang ingatan. Yang pertama kali dia lupa. Jadi ada saudara saya, pas diperiksa ke rumah sakit, kurang katanya darah itu naik ke atas, terjadi penyumbatan, sehingga lupa. Aku payah mengingat, nama orang payah mengingat, lupa. Pertama pertanyaan saya ke dia sambil berbisik, saya tanya, kakak tuh masih ingat? Ingat kalau itu, kata dia. Nah, kalau masih ingat berarti masih aman lagi. Cuman ada juga orang kadang kena penyakit itu yang lain ingat, bini pula lupa. Itu gawat itu, na'udzubillah. Jadi, setetes darah dari makanan kita itu masuk ke dalam jantung. Dari jantung inilah darah itu naik ke kepala. Dan Bapak Ibu semua hafal ayatnya. Nasiyatin kazibatin khati'ah. Saya buka tafsirnya. Nasiyatin, ubun-ubun bagian depan. Kazibatin, pembohong, penipu, pendusta. Khati'atin, penjahat, pelaku dosa. Enggak masuk akal. Yang dikatakannya penipu, ubun-ubun. Yang dikatakannya pembohong, ubun-ubun. Yang dikatakannya pendosa pun ubun-ubun. Padahal yang bohong kan mulut. Yang melakukan maksiat kan tangan, kaki, kemaluan.
Kenapa ubun-ubun? Ternyata setelah kita tanya ahli otak, rupanya yang memerintahkan mata, memerintahkan telinga, memerintahkan tangan, itu semua adalah otak bagian depan. Kata otak, bohong. Lidah pun berbohong. Kata otak, mata tengok ke sana. Kata otak, mohon maaf ibu-ibu, saya memang kalau ceramah ada ibu-ibu, bapak-bapak, saya memang lebih banyak melihat ke bapak-bapak dengan ke kamera. Ada juga kadang orang komen, Ustaz Somad itu Masya Allah, dia selalu menjaga matanya, dia tidak menengok ibu-ibu. Sebenarnya bukan begitu. Kamera itu pasti menengok mata saya kan. Terus saya banyak, nanti di komen, Ustaz gatal, kata dia. Waktu saya diwawancarai di TV, ini juga lah kadang orang TV ini. Udah tahu kita Ustadz, wawancaranya perempuan nih sebuah. Buatlah laki-laki. Wawancaranya perempuan dan jilbabnya pasrah tapi tak rela. Jadi saya waktu ngomong itu saya nengok kameramen aja. Dia di sini. Habis itu saya tengok komen di TV nasional itu komen di bawah. Masya Allah Ustaz Somad, dia menjaga matanya. Padahal mata saya menjaga kamera itu. Jadi kata otak ini, mata kau tengok ke sana. Itu semua berawal dari hati. Dari hati ke mata, dari hati ke telinga, dari hati ke tangan, maaf cakap, dari hati itu juga ke kemaluan. Karena darah itu dari sini naik ke sini, barulah turun dia kemana-mana. Makanya kata Nabi, hati-hati dengan makanan. Kulu makanlah, min thayyibat, yang baik-baik. Ini nampaknya Ustaz Somad ini tadi kami kasih teh manis di dalam nggak diminumnya. Takut kayaknya dia makan minum di tempat Polresta. Bukan begitu. Yang di dalam tadi tak saya minum karena begitu diletakkan langsung kami naik ke pentas. Ini perlu saya jelaskan nih, supaya jangan ada dusta di antara kita. Adapun yang di sini tak saya makan karena klipnya belum dicopot. Dan memang nanti Pak Oka, nanti habis tausiah baru kita makan salah. Memang saya di mana-mana kalau pas sedang ceramah dibagi kue memang saya larang. Jangan saya bilang. Karena kalau dibagi nggak fokus jamaah itu. Nah, jadi ini memang ceramah ini mesti dijelaskan semua. Kalau tidak nanti jadi fitnah. Nah, ini. Jadi semua itu ada alasan rasional. Saya pernah juga waktu acara begini. Pas lagi acara saya tengok yang sebelah nggak ada makan. Ya sekali pun tidak. Kita Ustadz jaga harkat martabat juga kan. Kita jaga diri kita jaga juga image kita kan. Sudah. Pas saya berdiri, rupanya waktu saya berdiri itu orang tuh makan. Itu maka saya tak berdiri. Saya kawal ini. Apalagi saya enak kuenya nih. Ini dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Tapi saya kalau diundang ke bank konvensional memang nggak saya makan. Makanya dulu banyak jadwal saya di bank-bank konvensional sepanjang jalan di sepanjang jalan Sudirman ini. Sekarang nggak ada lagi satupun yang undang. Karena setiap saya ceramah itu saya bilang riba haram. Jadi sejak itu wal awal wal akhir, itu yang pertama dan terakhir. Habis itu nggak diundang orang itu lagi. Kasih orang tuh air, nggak saya minum. Karena duit riba. Masuk ke badan saya, berubah menjadi darah, darahnya masuk ke otak, jahat otak saya nanti. Dikasihnya kue kotak, nggak saya makan. Dikasihnya duit, saya ambil. Saya salurkan untuk makanan santri. Itu Ustaz kasih berarti santrinya makan haram lah. Tidak boleh dipakai untuk pribadi. Jadi kalau bapak ibu punya uang, kebetulan tinggalnya di kampung. Yang sampai ke kampung itu hanya bank konvensional. Bank syariah tak sampai. Bank muamalat tak sampai. Bank Rio Kepri syariah tak sampai. BSI tak sampai. Saya ini Pak Ustadz tinggal di kampung. Duit saya ini bermiliar-miliar. Kenapa nggak disimpan di rumah? Di rumah takut saya hilang Pak Ustadz. Apa pula hilang? Pagarnya, polisinya ada. Pengawal ada. Apa takut? Saya bukan takut hilang diambil pencuri Pak Ustadz. Bini saya kata dia.
Bang, ini duit apa bang? Duit sial. Kenapa kau bilang duit sial? Udah kusuruh kan dapat kau juga kan? Sampai mana tadi? Lupa pula. Hati makan. Duit yang ini Pak Ustadz, saya letakkan di bank konvensional. Dan saya dapat bunganya. Apa hukumnya saya ambil bunganya nih Pak Ustadz? Saya bilang bunganya haram. Oh jadi kalau gitu saya buang ke laut. Membuang duit juga haram. Dimakan haram. Dibuang haram juga. Karena tak boleh membuang duit. Jadi macam mana Pak Ustadz? Serahkan ke lembaga yang dinikmati umat. Nah, itu boleh. Serahkan. Untuk bangun posyandu, boleh. Karena itu untuk orang banyak. Untuk bangun pondok pesantren, boleh. Datang ke Simpang Bingung. Ini setelah jembatan Leton. Itu Simpang Bingung. Sampai di Simpang Bingung itu jangan bingung-bingung lagi. Karena di Riau ini, dari Simpang Bingung itu baru jumpa nanti Simpang Benar, itu 5 jam. Di Rokan Hilir ada namanya Simpang Benar. Jadi dari kebingungan ke kebenaran itu 5 jam baru sampai. Nah, nanti habis jembatan Lekon, sampai Simpang Bingung, jangan bingung-bingung lagi. Langsung aja belok ke kiri, arah ke TPU Kopit. Itu nanti ada pondok pesantren namanya Pesantren Nurul Azhar. Ketua yayasannya namanya Ustadz Al-Nom Dinar. Pimpinannya namanya Kiai Haji Dr. Muhammad Hanafi. Ketua pembinanya namanya Ustadz Tatang Yudiansa. Dan mereka ini setiap 1 bulan punya program 20 jam bersama Ustadz Somad. Ceramahnya dari mulai pagi Jumat, tadi di SMA 3. Siang Jumat, ini sekarang. Nanti khutbah Jumat, sore Jumat, dan nanti malam Jumat. Besok subuh di Munawwarah. Itu semua hasil duit itu diserahkan ke pesantren Nurul Azhar. Itulah untuk beasiswa, untuk bangun kelas, untuk bangun asrama. Itu boleh. Jadi mana tahu ada bapak-bapak yang punya duit yang ragu jangan dimakan, itu bawa ke sana. Cuman kalau jumpa Ustadz Hanafi nanti kasih aja. Kasih aja. Ustadz ini ada, udah. Jangan pula Ustadz ini ada beberapa duit haram yang mau kami serahkan ini Pak Ustadz. Jangan. Enggak usah sebutkan. Karena orang pengen cerita terkati. Jadi begini Pak Ustadz, maksud tujuan kami beberapa duit haram ini mau kami serahkan. Enggak usah. Serahkan aja pokoknya udah tahu lah dia itu haramnya itu. Jadi kita selamatkan. Saya Pak Ustadz Somad, alhamdulillah Pak Ustadz. Itu kemarin ada seminar di kantor. Rupanya tertulis di situ 3 hari. Tiba-tiba dipadatkan mereka 1 hari. Tanda tangan. Kemarin pas ke Jakarta, tiket pesawatnya Pak Ustadz, rupanya pesawatnya ya makhluk-makhluk yang di darat naik ke atas. Apa maksud Bapak makhluk di darat naik ke atas? Singa ke atas, Lion Air. Perempuan naik ke atas, Citylink. Anak gadis naik ke atas, Susi Air. Naik ke atas. Tapi dalam laporannya Garuda Pak Ustadz. Akhirnya ada beberapa kelebihan duit. Ragu saya Pak Ustadz. Saya bilang, kau ambil yang halal. Yang mana yang halal? Duitnya sama-sama merah Pak Ustadz. Nanti kalau ada di antara Bapak Ibu yang bingung, ini kenapa ada peci hitam, ada peci merah? Ini bukan berarti yang merah ini udah lulus fit and proper test, yang hitam belum, bukan itu. Ini maksudnya yang merah ini, dia kalau bersedekah duitnya warna merah. Jadi, kau berapa hari acara? Acara Pak Ustadz laporannya 3 hari. Yang sebetulnya berapa? Sehari. Kau hitung yang sehari itu halal. Yang 2 hari itu remang-remang, tak jelas. Jangan kasih makan anak bini. Memang itu prinsip saya Pak Ustadz. Saya selama ini, yang saya bawa pulang ke rumah itu hanya yang halal aja Pak Ustadz. Yang haram, itu ke yang haram juga Pak Ustadz. Ini pun tak betul juga ini. Nah, jadi memang Allah kasih kita alhamdulillah. Pikiran kita itu bersih dia. Masih bisa menengok mana yang halal, mana yang haram, mana yang bengkok, mana yang lurus. Kalau sudah tak bisa lagi mana yang menengok yang baik, yang buruk. Dari mana Ustadz tahu jamaah ini masih bersih?
mendengarkan ceramah. Saya tadi mulai, saya tengok jam 10. Sekarang sudah jam 10.35. 35 menit saya sudah ceramah, tapi bapak-bapak masih stay on. Itu menunjukkan bahwa yang dimakan itu halal. Itu salah satu tanda makan halal. Pernah saya ceramah di Jalan Sudirman, tak boleh sebut nama daerah. Jangan curiga di Polda kan udah pindah. Polda udah pindah. Pernah saya ceramah. Itulah ceramah saya paling cepat, 5 menit. Begitu saya buka, habis itu saya tutup, cabut saya. Dikejar sama panitia. Cepat sekali Pak Ustaz ceramah, kenapa? Langsung saya jawab pakai syair. La tu'alliqil jawahir fi a'naqil khanazir. Saya bilang. Apa artinya Pak Ustaz? Jangan gantungkan permata di leher babi, saya bilang. Berarti kan ini babi Pak Ustaz? Enggak, saya bilang. Ceramahlah saya, enggak ada mendengar. Orang tua asik selfie, kiki. Yang lain lagi menunduk. Macam ada setelannya. Begitu Ustaz ceramah, Assalamualaikum. Langsung tutup. Kita ini berceramah ini, bapak-bapak yang dosen, yang selalu memberikan pelatihan, pahamlah itu. Kita ini pun juga manusia. Kita menyampaikan itu, kita tengok juga respon orang. Kalau orang itu merespon, itu kita ngomong beberapa lama itu nggak terasa. Sama lah macam saya di Polresta ini. Udah 35 menit saya ngomong. Rasa 35 menit juga emang. Tapi ada di beberapa tempat itu kita ngomong. Cemana lah kita mau ngomong. Yang dihadapi kuda Nil. Oh nunduk. Saya memang seumur-umur. Saya pulang ke Pekanbaru ini 2008 Bu. Sampai sekarang 2025 udah 17 tahun. Belum pernah lagi saya marah sama jamaah karena mengantuk, belum pernah. Belum pernah saya marah. Itu kenapa menyandar dinding, itu kenapa tiang, itu kenapa mengantuk, belum pernah. Kenapa Ustaz tak marah? Karena ada jamaah datang jumpai saya. Aku kena insomnia Pak Ustaz. Jam 2 malam gak bisa tertidur Pak Ustaz. Tentang proyek, tentang investasi, tentang pinjaman, tentang ini. Tiba-tiba pas aku dengar ceramah Ustaz, langsung aku tertidur. Sejak itulah saya tak mau marah. Karena rupanya banyak orang kena penyakit insomnia sampai minum obat tidur biar supaya tertidur. Tapi begitu dia mendengar ceramah, langsung tenang hati dia. Jadi kalau ada bapak ibu yang tertidur, itu menunjukkan bahwa kaji itu sudah sampai ke lubuk hati Pak Ustaz. Sudah tenang hati. Apa kata Nabi SAW? Majtama'a qaumun, kalau ada orang sudah berkumpul. Yatsluna kitab Allah, yang dibacanya ayat-ayat Allah. Nazalat alaihimus sakinah, turun ketenangan ke dalam hati. Wasyat bihimur rahmah, mereka diliputi rahmat kasih sayang Allah. Hafat bihimul malaikah, mereka dikelilingi oleh malaikat. Wa dzakarakumullahu fiman indah, dan mereka dibanggakan Allah kepada para malaikat. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan ketenangan ini insyaallah. Dan kalau saya tengok dari raut wajah dan senyuman Bapak Ibu tadi ketika dipancing pakai pantun Pak Kapolresta, ini menunjukkan ini jamaah ini orang-orang yang bahagia. Dan kalau ditengok macam-macam nggak ada utang ini. Mudah-mudahan yang ada utang segera lunas. Banyak juga yang menyuruh. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah aja untuk memancing-mancing orang Riau ini supaya dia tersenyum, itu pancingnya dengan pantun. Itu maka banyak pejabat-pejabat, menteri yang datang mau ke Pekanbaru ini yang disiapkannya adalah pantun. Apa kira pantun? Karena orang Riau ini asik berpantun. Baru lagi pesawat itu mendarat sudah disambut dengan pantun. Dia pun sudah siap-siap juga dari Jakarta siapkan pantun. Orang Cina membawa nyonya. Nyonya membeli pelet. Kalau boleh saya bertanya, di mana letak toilet? Dijawab sama orang Riau kan? Orang Cina membeli pelet untuk ikan laga. Kau mau pergi ke toilet, ada urusan apa? Asik berpantun. Kalau Tuhan pergi ke Medan, pergi berkelana. Tak usah lagi kau tunjukkan, karena sudah keluar dalam celana. Nah, asik berpantun ya. Banyak kali pantun gitu ya. Akhirnya paksa kalau mau ke Riau, paksa berpantun dan berpempes.
Nah, jadi sebetulnya saya selalu memancing dengan pantun itu untuk menengok suasana tes water. Apakah jamaah ini sedang bahagia atau sedang sengsara. Nah, makanya dari pantun, dari senyumnya itu yang lepas, memang kelihatan sudah tidak ada masalah. Mungkin karena unjuk rasa sudah selesai ini mungkin. Kapanlah lagi manusia ini bisa bahagia? Di tempat kerja, khawatir menghadapi unjuk rasa. Di rumah, bini pula unjuk rasa. Jadi kapan lagi kita bahagia? Tapi kalau sudah hati bahagia, Masya Allah, pulang ke rumah, suaminya hatinya bahagia, istri pun juga menyambut dengan bahagia. Begitu dibuka pintu, Tala'al badru alaina, kata. Al-badru itu artinya bulan purnama. Masya Allah. Begitu dibilang Tala'al badru alaina, wajib. Itu tidak ada settingan itu tadi Pak Kapal. Saya bilang Tala'al badru alaina, muncul Pak Kapal. Badru itu artinya bulan purnama Pak Kapal. Jadi kedatangan Pak Kapolda ini macam bulan purnama ya. Masya Allah. Itu kalau Kapolda. Kalau Babin Kamtipmas itu bulan Sabil lah. Semangat Pak Babi. Lama-lama bulan Sabit itu kan bulan purnama juga dia. Asal udah nampak 2 derajat kuasa kita. Kebetulan saya pergi ke satu daerah, ada nama Pak Polisi itu tertulis Hilal. Pak Hilal. Ada polisi Pak Hilal. Oh, ada. Bofoto saya sama Pak. Tolong nanti semua bofoto sama Pak Hilal. Ada masanya foto itu bisa dipakai nanti. Sehari menjelang puasa. Dan tolong Pak Hilal jangan keluar. Jangan Bapak lain dicari-cari orang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi, kalau sudah hati kita tertawan, maka insya Allah apa yang membuat kita bisa dekat, bisa akrab? Lau anfaqta ma fil ardi jami'an. Kalau engkau berikan semua yang kau miliki kepada orang untuk mendekatkan, tak bisa. Walakinnallaha allafa baina qulubihim. Allah lah yang mempertautkan hati mereka. Termasuklah saya dengan Pak Waka, saya dengan Pak Kapolda. Apa yang membuat kita bisa? Dilihat dari aspek apapun kita tak sama. Dari kampung, asal daerah. Pak Waka dari Yogyakarta. Orang Jogja itu lembut kali. Menunjuk begini dia. Kami menunjuk. Oh, tak ada. Mana mau. Beliau kombinasi timur dan barat. Antara Ambon dan Pulau Jawa. Kombinasi dua-duanya. Bisa lembut, bisa keras. Tergantung suasana. Sementara saya Sumatera. Ini dari asal kami berbeda. Dari wajah. Bisalah dinilai sendiri kan. Jauh. Kalau saya hitam-hitam setampuk manggis. Walaupun hitam lupa pula. Hatinya apa? Lalu apa yang membuat kita bisa bersama? Yang bisa membuat kita bersama itu adalah hati. Makanya jaga hati. Supaya jangan sampai sakit hati. Semuanya berawal dari sakit hati. Aku sebetulnya mau kali mendengar ceramah Ustaz Somad itu. Terus kenapa kau nggak datang? Sakit kali hatiku. Mau muntah aku nengok dia. Kalau udah sakit hati, Masya Allah. Dan orang yang paling banyak sakit hati, itulah yang paling memendam dendam, kesumat, kerisauan, kesalahan, semuanya disimpan dalam hati. Itulah yang akan menggumpal menjadi kristal, menjadi penyakit-penyakit. Dileburkan, dihilangkan dia semua. Oh, sakit hati saya Pak Ustaz. Cakapnya kasar, menyinggung perasaan. Sholat malam, pejamkan mata, bayangkan wajahnya. Gimana? Nampak Pak Ustaz? Doakan dia. Oh, kalau saya bayangkan wajahnya, bisa saya berdoa, tapi gigi saya rapat Pak Ustaz. Maafkan dia ya Allah. Gitu caranya. Saya semua orang yang menyakiti hati saya itu, saya doakan dia malam. Waktu kemarin pergi umroh, semuanya saya doakan. Saya pejamkan mata, saya
bayangkan semua, berikan dia hidayah. Ya Allah, jangan kita doakan yang tidak-tidak. Ini kadang orang kalau sudah sakit hati, doanya pun tidak baik. Ya Allah, matikan dia. Kalau bisa langsung mati stroke karena nggak 6 bulan ini. Jangan lupa, ketika kita mendoakan saudara kita an zahril ghaib, orang yang nggak ada, itu Allah kirimkan malaikat. Apa kata malaikat? Amin, kabulkan doa orang ini. Walaka misluh, kau dapat yang sama seperti yang kau doakan. Maka saya doakan. Maka ketika kita doakan yang baik-baik, maka insya Allah kau dapat yang sama seperti yang engkau doakan. Semua berawal daripada hati kita. Kau dapat undangan ke hotel pernikahan dia. Dapat Pak Ustadz. Datang atau nggak datang? Gimana saya mau datang Pak Ustadz? Saya yang mengantar dia ke kampus. Saya yang mengenalkan dia orientasi. Saya yang membimbing dia. Tiba-tiba di pelaminan dengan orang lain Pak Ustadz. Nggak sanggup saya Pak Ustadz. Mana surat undangannya? Udah saya bakar Pak Ustadz. Bunga bukan setangkai, kumbang bukan seekor. Patah tumbuh hilang berganti, hilang satu tumbuh seekor. Begitu. Jangan kau tunjukkan kau kehilangan. Posting di FB. Barakallahu lakuma. Wa baraka alaikuma. Wa jama'a bainakuma fi khair. Naik ke atas pentas. Ucapkan selama. Kalau perlu sumbangkan satu lagu. Selamat pengantin baru. Kalau mau menangis kapan? Ke jembatan Let. Nangislah polisi. Menangislah kepada Allah di tengah malam. Jangan nangisnya di FB. Ini nangis di FB. Dia sudah diambil orang. Di komen orang lah. Mampuslah kau kata. Orang senang nengok kita bahagia. Orang senang menengok kita susah. Bahagia mereka menengok kesulitan, kesusahan kita. Maka tengoklah postingan-postingan saya itu. Mana ada postingan kesusahan. Kebahagiaan semua. Saya posting saya dengan Bapak Waka. Pingsan lawan-lawan saya. Saya posting saya dengan Pak Kapolda. Masuk ICU orang bilang. Saya posting pula saya dengan Pak Kapolri. Mati orang itu langsung. Kebahagiaan. Idkhalus surur fi qulubil mu'minin. Ikut membahagiakan hati orang lain. Kalau tak bisa kita memberi makan, sanggup kasih makan. Bapak-bapak kepolisian saya perhatikan setiap acara pasti ada anak tahfiz Quran, pasti ada anak yatim, pasti kasih. Iyalah Pak Ustadz, Pak Kapolresta bisa, dia punya jabatan, Pak Waka, Pak Kapolda, kami kan polisi biasa aja Pak Ustadz. Bapak yang tidak punya duit, yang tidak punya jabatan, Bapak datang ke panti asuhan. Datang ke panti asuhan, tanya Bapak Kepala Panti. Bapak Kepala Panti, iya, berapa orang anak yatim ini? Ada sekitar 200. Saya mau ngasih makan. Berapa? 2 orang aja. Kebetulan kita sanggupnya segitu kan. Cari makanan yang paling enak. Apa makanan yang paling enak? Belikan makanan paling enak. Kasih ke dia. Lewat makanan itu di lehernya. Lalu dia ucapkan Alhamdulillah. Disitulah turun rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Cari panti jompo. Panti asuhan itu kita sedang melihat masa lalu. Kalau ke panti asuhan kita sedang melihat masa lalu. Ini anak-anak kita, ini adik-adik kita. Tapi kalau kita mau melihat masa depan, Bapak, Ibu, sekarang nggak bisa melihat kapan 20 tahun akan datang. Nggak tahu kita. Kita lah sekarang yang berumur-umur 27, 25 ini. Umur ini kan bukan masalah angka, masalah rasa. Saya entah kenapa kalau dekat dengan Pak Herimen ini rasa muda aja. Kapan kita bisa melihat diri kita 20 tahun yang akan datang? Umur 70. Itu kalau kita pergi ke panti jompo. Pergi kita ke panti jompo, tengok kulitnya yang keriput, tanya. Istri bapak mana Pak? Sudah meninggal Pak Ustaz. Anak bapak mana? Anak saya lah yang menempatkan saya di sini Pak Ustaz. Anak kita yang kita gendong, yang kita timang, buah hati, belayan jiwa. Mudah-mudahan anak kita semua anak yang soleh dan solihah insyaallah. Menjaga kita insyaallah. Saya ceramah di Polresta ini barulah saya sadar keterbatasan kekuasaan polisi. Mobil bisa dilarangnya, tapi pesawat ini nggak bisa. Lagi latihan nih. Emang hebat juga lah pilot-pilot ini. Baru nampak kita Polresta tak ada kuasanya sekarang.
Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Artinya kita ini tak ada kuasa. Sekarang kita memang masih bertenaga. Kita masih punya jabatan, punya kekuasaan, punya seragam, punya pistol. Tapi sampai masanya nanti kita adalah orang tua. Yang di hari tua kita tinggal sendirian. Istri kita buah hati belayan jiwa. Rupanya sudah mendahului kita. Dua aja gendangnya. Kalau enggak kita duluan, mereka duluan. Kalau saya bilang sama istri saya, aku terserah kau aja. Kau duluan, aku belakangan, enggak apa-apa. Atau aku belakangan, kau duluan. Tolong nanti sebelum mengupload yang ini diedit. Ya. Bapak kan menengok saya di sini, saya sebagai ustad. Tapi kalau saya di rumah, ya saya sebagai kepala rumah tangga. Di atas Kapolda itu kan masih ada Kapolri. Artinya apa? Khairukum kata Nabi, polisi yang dekat dan dicintai masyarakat. Siapa masyarakat yang paling terdekat dengan kita? Bukan orang yang ada di pasar bawah. Yang paling dekat dengan kita, itulah istri kita itu. Jangan sampai kita satu kasur dua mimpi. Dua mimpi. Istri itulah orang paling dekat dengan kita. Siapa orang yang paling dekat dengan saya? Bapak Ibu melihat saya di luar. Tapi kalau mau tahu tentang diri saya, ya istri saya. Siapa yang paling dekat dengan Pak Kapolda, dengan Pak Waka? Ya Ibu Bayangkari. Maka baik buruknya mereka, tanyalah Bayangkari. Nah, maka masyarakat yang terdekat, anak, keluarga. Makanya bunyi ayatnya, ku anfusakum, jaga dirimu, wa ahlikum, dan istrimu. Habis istri baru anak. Kalau kita bisa menyelamatkan ini, nara, dari api neraka. Mudah-mudahan kita adalah kepala rumah tangga yang bisa menyelamatkan masyarakat yang terdekat ini. Dari masyarakat yang terdekat ini barulah masyarakat yang jauh. Ustaz Somad, gimana cara mengirim anak ini ke Mesir, Pak Ustaz? Dia bilang, ya lulus dia nanti ikut tes bahasa Arab, lulus dapat beasiswa ke Mesir. Ini mau ke Mesir ini bapak atau anaknya? Saya, Pak Ustaz. Kalau gitu bapak aja ke Mesir. Anaknya, kalau saya memang saya yang dulu mau ke Mesir. Ustaz Al-Dinar, beliau mau ke Mesir. Ustaz Muhammad Hanafi, Ustaz Doni, mereka mau ke Mesir. Saya mau ke Mesir. Jadi tidak selamanya berdakwah itu mesti LC tamat dari Mesir. Tidak selamanya berdakwah itu lewat mimbar, khutbah, ceramah, ustadz. Ada orang yang ceramah nggak perlu pakai ayat, nggak perlu pakai hadis, nggak perlu pakai sound system, nggak perlu tablik akbar. Diam aja dia orang udah baik. Siapa itu? Inilah polisi-polisi. Bapak polisi nggak usah ngapal ayat, nggak usah ngapal hadis, nggak usah ceramah, nggak usah tablik akbar. Kalian diam aja. Diam aja. Insya Allah, mencret-mencret pengedar narkoba. Ya. Apalagi kalau sampai kalian cabut. Nah, kalian mau main-main lah, main tuh tembak. Kucubit ginjal kalian. Jadi menolong agama. Maka saya kalau ceramah di pesantren-pesantren, kalian akan jadi polisi, kalian akan jadi tentara, kalian akan jadi jaksa, kalian akan jadi hakim. Itu hanya casingnya, sampulnya, seragamnya. Tapi hatinya di dalam adalah la ilaha illallah. Sesuai dengan agama masing-masing. Adapun saudara kita yang berbeda agama, kita tidak urus. Wala ana abidum ma'abartum wala antum abiduna ma'abud lakum dinukum waliyadid. Kita urus akidah kita, keyakinan kita, amal kita. Ini yang menjadi bekal kita. Orang yang paling rugi adalah orang yang pernah dikasih Allah seragam, dikasih jabatan, dikasih pistol, dikasih kekuasaan, tapi tak pernah dipakai untuk menolong agama Allah. Untuk menolong melestarikan alam semesta. Untuk menyelamatkan anak bangsa. Saya dulu diundang ke Kampung Dalam. Sama Pak Polisi. Awal-awal pulang. Saya nyetir sendiri. Dikawal lah saya kanan kiri. Saya bilang, kenapa saya dikawal Pak Polisi? Ini ngeri nih Pak Ustadz, banyak pengedar. Kalau nggak dikawal nanti ditikam orang nih Ustadz di jalan. Jadi rupanya waktu itu ada polisi, ada dokter, ada psikolog, ada ustadz. Jadi dianggapnya ustadz ini nanti akan memberikan kesejukan. Ditanya polisi, bagaimana Pak Polisi tentang narkoba ini? Kata Pak Polisi, narkoba ini kita tangkap, kita tembak, mati. Habis itu tangkap, ditanya yang hukum. Bapak, aspek hukumnya gimana Pak? Enggak ada yang bisa membela. Mereka ini memang diberikan pendidikan, masukkan ke Badan Narkotika Nasional. Kalau dia pengedar, penjual,
bandar, tangkap, tidak bisa lagi hukum mati. Ditanya sama dokter, kebetulan ibu dokter perempuan. Gimana ibu dokter? Kata ibu dokter, nggak ada obatnya. Pokoknya kalau sudah kena penyakit ini, gila, bodoh, mati. Nah, baru ditanya saya Ustadz terakhir. Mungkin saya dianggapnya menenangkan. Insya Allah Allah akan mengampuni, masuk surga. Mungkin dianggapnya gitu. Salah undang orang itu. Saya ditanya, saya bilang neraka jahanam tempat mereka. Saya bilang. Nah, pas turun dari situ dikawal orang itu sampai ke mobil. Dia bilang, kenapa? Takut kami bosan ditikam orang yang di jalan. Sudah jelas-jelas dengan penuh kesadaran meracuni orang, merusak orang, maka tidak ada jalan lain. Siapa yang bisa menyelamatkan anak bangsa ini? Jumlah polisi di Indonesia tidak lagi seimbang dengan tingkat kriminal dan jumlah masyarakatnya. Coba tengok berita yang terakhir tentang Nepal. Apa yang terjadi? Jumlah masyarakat yang begitu, padahal cuma 24 juta orang penduduknya. Bagaimana dengan Indonesia yang 280 juta manusia? Kenapa polisi tidak ditambah? Karena negara tidak mampu APBN untuk memberikan gaji, insentif, dan lain sebagainya. Makanya caranya untuk supaya masyarakat ini lebih baik, pondok pesantren, tahfiz Quran, pengajian. Semakin banyak pengajian, semakin disentuh hati masyarakat, sentuh hati masyarakat itu. Sentuhlah dia tepat di hatinya. Dia akan jadi milikmu untuk selamanya. Tak kenapa saya kalau ada Bayangkari ini agak romantis. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tadi saya mulai jam 10, tak terasa sudah jam 11 rupanya. Masya Allah. Memang kalau ceramah di depan kue ini lama terasa memang. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini membangun polisi yang dekat dicintai masyarakat, merasakannya dengan hati, apa yang sudah saya lakukan, apa kontribusi saya, apa yang sudah saya buat untuk umat, apa yang sudah saya buat untuk agama. Insya Allah kalau kita ukur itu dengan hati kita, dan orang juga, hanya dengan hati jugalah orang bisa merasakan. Semua yang keluar dari hati akan sampai ke hati. Tapi kalau cuma sampai di ujung lidah, di tepi bibir, hanya lipstick saja, hanya sampai di mulut saja. Cara mengukurnya, kalau memang ceramah Ustadz Somad ini dari hati, masuk ke hati Bapak Ibu. Tapi kalau ceramah Ustadz Somad yang cuma sampai di mulut, itu ke mulut juga lah sampainya. MLM, multi level marketing. Saya memang tidak tanya satu-satu. Karena kalau saya tanya satu-satu, sampai di mana Pak? Nggak sampai ke hati, kena ke saya juga. Tapi insya Allah semua yang saya sampaikan ini lillahi ta'ala insya Allah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Itulah yang dapat saya sampaikan selama lebih kurang 1 jam. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Kesimpulannya, jaga hati, bersihkan makanan, berbuat dengan hati, sampai ke hati masyarakat. Insya Allah, kita pun dekat dengan Nabi itu juga dengan hati. Padahal badannya di kota Pekanbaru. Tapi saat mengucapkan salam dengan hati. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Setiap salat. Tadi qobliyah subuh. Assalamualaikum. Tahiyatul masjid. Assalamualaikum. Dengan hati. Seakan-akan kita sedang berada di depan makam Nabi. Seakan-akan kita sedang berada bersama dengan Nabi Muhammad SAW. Kadang di depan makam Nabi itu pun hati kita tak dekat. Udah mau menangis kita depan makam Nabi. Assalamualaikum ya Rasul. Datang polisi Arab. Haji. Nggak jadi kita menangis. Kenapa? Hati kita udah rusak duluan. Tapi ada orang yang hatinya baru menengok gambar kubah Nabi warna hijau, sudah menangis dia. Astagfirullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Semuanya berawal dari hati. Kalau hati kita lembut, menangis. Makanya kalau ada majelis-majelis yang melembutkan hati. Kalau makin ngaji, makin lembut hati, teruskan. Tapi kalau makin ngaji, makin hati menjadi keras. Aku yang paling berilmu, aku yang paling hebat. Jangan. Mengaji makin melembutkan hati kita. Makin menyadarkan bahwa diri kita salah. Makin menyadarkan bahwa diri kita ini nggak ada apa-apanya. Bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Kita akan mati menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Carilah yang bisa melembutkan hati. Kalau Ustadz Somad yang melembutkan hati Ustadz apa? Nengok orang sakit. Saya usahakan dalam sebulan saya pergi ke ICU menengok orang sakit. Kau akan terbaring. Mau jenderal, mau polisi, mau tentara, mau hakim, mau jaksa. Semuanya akan mati. Maka dalam sebulan saya mesti menengok. Itu saya bingkai 20 inci. Ada di rumah. Gambar saya sedang di liang lahat. Menengok orang meninggal dunia. Tolong nanti Pak Kapolresta, Pak Waka, Pak Kapolda,
Pak Irwasda buatkan acara penyelenggaraan jenazah. Undang nanti Ustadz Alnop untuk penyelenggaraan jenazah. Katanya Pak Ustadz, penyelenggaraan jenazah ini modalnya besar. Nggak ada modalnya besar. Tinggal kain putih sama kapas sama kapur barus. Itu boneka yang untuk dimandikan? Nggak usah. Pilih salah satu polisi dimandikan. Insya Allah nggak akan menolak. Karena yang nyuruh Pak Kapolda. Tahu nanti yang dimandikan. Paling ibu bayangkarinya nggak setuju. Janganlah Pak, janganlah suamiku Pak. Tapi ada juga yang setuju. Malam dia mengusul kan. Kalau bisa lakiku aja Pak. Hanya sekedar memandikan. Nah, jangan senyum. Mayat nggak boleh senyum. Mandi. Ini caranya memakaikan kapan. Itu pendidikan yang luar biasa. Jangan sampai kebumikan, jangan. Khawatirnya kita bercanda malaikat serius. Saya pribadi, saya ini kan ustadz. Nggak ada orang menceramahi saya. Saya minta nasihat sama Buya, sama Kiai. Mereka tak ngasih nasihat. Nasihat yang paling dalam adalah setiap pemakaman saya menengok ke dalam. Itu bukakan tali pocongnya, bukakan wajahnya, hidungnya tempelkan, arah kiblat. Itu bulatan-bulatan tanahnya letakkan di tengkuk, letakkan di pinggang, letakkan di kaki, talinya buka semua. Itu letakkan kapannya. Mana anaknya? Anaknya turun, kau yang meletakkan. Nah, diazankan Pak Ustadz, ya, karena waktu lahirnya dulu diazankan, meninggalnya pun diazankan. Begitu menurut sebagian mazhab Syafi'i. Timbun, naik ke atas. Cuman kadang istri-istri perempuan nggak boleh ikut. Perempuan di rumah aja. Kenapa perempuan tak ikut? Karena perempuan ini nggak bisa menguasai perasaannya, histeris. Maka dia banyak perempuan yang menangis di pinggir itu. Abang, aku mau masuk Pak Ustadz. Ustadz yang ada di situ melarang. Jangan Bu, jangan. Saya diam aja. Jadi saya mau nengok, betul tak dia mau masuk. Ada, udahlah, akhirlah sandiwara ini. Oh masuk pula dia, la ilaha illallah. Arba'ata ashhuri wa asra. Cuman 4 bulan 10 harinya surat nikah itu bertahan, Pak. Surat tanah berganti nama orang lain. STNK BPKB berganti nama orang lain. Yang paling menyakitkan, surat nikah itu pun berganti nama orang lain. Bronis, brondong manis. Tengoklah dari bunyi ketawa mereka ini. Kita yang membeli tanah itu, Pak. Kita yang mencari arsitek menggambarnya. Tempat tidur kayu jati itu kita juga yang membelinya. Motor kita dinaiki orang. Rumah kita dinaiki orang. Tak usah aku teruskan ya. Teruskan aja lo sendiri. Tapi maksud saya menyampaikan, jangan gara-gara ini pula nanti Pak Kapolresta usah undang satu lagi. Dia hanya merusak hubungan kita. Memang betul itu provokator itu memang. Bukan itu maksud saya. Saya tak ingin merusak kemesraan kalian Besti. Tetaplah berkasih sayang karena Allah. Maksud saya kita sadar bahwa yang kita bawa mati nanti adalah yauma la yanfa'u malu wala banun. Hari itu tak ada gunanya anak, tak ada gunanya harta. Illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali orang yang datang menghadap Allah dengan biqalbin salim, dengan hati yang bersih. Doakan supaya yang ceramah ini juga hatinya bersih. Allah masih sayang sama saya. Bayangkan kalau Allah tidak sayang sama saya, sekali hati saya kotor, tumbuh 1 tai lalat. Sekali hati saya kotor, tumbuh. Mungkin muka saya isinya udah tai lalat semua. Allah masih sayang sama saya. Sehingga hati saya ini bisa ditutupi dengan baju koko, bisa ditutupi dengan peci, bisa ditutupi dengan titel Al-Mukarram Ustadz Abdul Somad. Alhamdulillah orang Jepang belum menemukan detektor hati. Bayangkan kalau ada detektor logam yang di airport itu, waktu kita masuk, tem, logam, tem, logam. Tiba-tiba ada detektor hati dipasang di pintu Polresta. Pas saya lewat tadi, tem, tertulis, busuk hati. Tiba-tiba ngomong tentang masalah hati. Bapak-bapak bisa, alah dia aja pun busuk hati, cara hati, buat sakit hati ada. Mudah-mudahan Allah menjaga hati kita semua.
Al-hazihinnya lewat 5 menit. Ini perlu dijelaskan nanti kalau ada yang bertanya. Ustadz biasanya ceramah 60. Kenapa kemarin di Polresta itu 65? Karena kuenya mantap. Mudah-mudahan Allah menjaga hati kita semua. Hati Ibu Bayangkari, hati Bapak, hati masyarakat Riau. Sehingga membangun polisi dengan dekat dan di hati masyarakat insya Allah. Al-hazinnya untuk niat yang baik-baik ini. Al-Fatihah.